Aku mau sholat dulu ya. Oke. Wah, pasti alim nih orang. Lagi di mall aja, sempet-sempetnya dia sholat. Beberapa menit setelah sholat. Mau cium nggak? Hah? Kamu nggak mau ku cium? Apaan sih? Pipi kamu lucu banget. Lo ngapain sih pegang-pegang? Kita baru kenal loh. Gitulah kurang lebih cerita yang terjadi. 23 Januari 2024, muncul sebuah akun Facebook yang bernama Spill the Tea dengan username Speak Up Korban dan deskripsi akun buat spill. Kayaknya kita udah tahu ini akun arahnya kemana. Dan ya, benar sekali. Siapa yang tidak menyangka? Kalau udah gua bahas, ya udah jelas gak sih arah topiknya kemana? Akun ini membagikan sebuah cerita mengenai seorang cosplayer dengan username Instagram HeIsToby dan perilaku tidak senonohnya dalam mendekati para cosplayer baru. Cerita diambil berdasarkan postingan-postingan yang diupload di akun ini, yang isinya adalah sudut pandang korban dalam pengalamannya dideketin oleh si Toby. Bukan Toby yang ini, karena Toby yang ini mulai perang dunia cuma gara-gara satu cewek yang dia cintai. Sedangkan Toby yang ini menjadi bintang utama di konten Kertas Merah. Yeay! Dan seperti yang kita tahu, jika masuk Kertas Merah, maka tidak akan pernah berakhir baik buat kalian. Dikabarkan juga kalau korban yang speak up udah mencapai lebih dari 10 orang. Wah, otak lu dipakai, woy, bukan titit. Ini Toby bisa sampai mulai perang dunia cuma gara-gara satu cewek, dan lu bisa sampai lebih dari 10 korban. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue cuma mau kasih tahu konten ini dibuat untuk edukasi supaya kalian mengenali cara pelaku beraksi agar kedepannya tidak ada lagi korban yang mengalami hal yang sama, serta memberikan ruang aman bagi korban untuk speak up dan memberikan efek jerah bagi pelaku. Mari kita mulai. Udah muak! Lagi-lagi masalah cosplayer tidak senonoh yang nggak ada habis-habisnya. Korbannya udah banyak coy. Aku bikin akun ini khusus untuk menyalurkan suara dari para korban yang capek berurusan sama nih pelaku. Aku bakal bantu spill semua bukti dan pernyataan langsung dari semua korban. Kemudian dilampirkan Instagramnya si Toby, yang mana kita bisa lihat kalau dia adalah seorang cosplayer baru dan cuma ada 3 postingan yang menampilkan dirinya yang sedang cosplay. Modus pelaku tetap sama, nyari orang yang dan cosplayer baru, ngelakuin effort ke korban seperti antar jemput, minta izin dulu dan lainnya yang nantinya bakal jadi senjata terkuat dia buat pembelaan, melancarkan aksinya langsung di tempat sehingga korban tidak memiliki bukti sama sekali dan menyulitkan mereka untuk speak up karena merasa kurangnya bukti. Oh ya, tiap gua itu artinya kata yang nggak boleh gua ucapin di sini karena kebijakan yang berlaku. Jadi gua harap kalian bisa mengerti. Gimana cara Toby ini melancarkan aksinya? Langsung aja kita bahas dari sudut pandang korban. Pertama, di Transmart. Korban pertama berusia Kemudian dilampirkan cerita dari korban pertama yang isinya dia follow Instagramku dari sebuah event. Dan ini ceritanya kita itu baru kenal. Singkatnya dia nanya aku, kamu nanti datang ke event di Transmart itu gak? Kemudian aku jawab, aku pengen datang sih tapi nggak ada temen. Setelah itu dia nawarin untuk pergi ke event bareng dia. Kalau gitu kamu mau pergi bareng aku aja gak? Awalnya aku nolak karena ngira dia udah punya cewek. Enggak ah, nanti dimarahin cewek kamu lagi. Tapi dia bilang kalau dia nggak punya cewek. Di sini aku nggak tahu dia beneran nggak ada cewek atau cuma biar aku mau datang bareng dia supaya dia bisa melancarkan aksinya. Akhirnya aku iyain karena aku pikir mumpung libur sekolah juga. Jadi ya udah aku ayoin. Enggak kok, aku nggak ada cewek. Ya udah deh, ayo, mumpung lagi libur sekolah. Lu kayaknya jangan macem-macem dah. Ini orang masih sekolah, woy. Otak lu dipakai no. Kita berangkat sekitar jam 2-an dan di perjalanan percakapan kita masih wajar-wajar aja. Oke, jadi ceritanya si cewek ini dijemput oleh si Toby dan ini merupakan salah satu modusnya Toby dengan memberikan effort seperti antar jemput untuk mendekati korban. Sesampainya di lokasi, dia mulai terlihat seperti titan abnormal. Maksudnya mulai melancarkan aksinya yang tidak seharusnya dilakukan ketika pertama kali bertemu. Kita parkir di parkiran dalam Transmart dan ini adalah pertama kalinya aku ke parkiran dalam Transmart. Jadi aku emang nggak tahu kondisi parkirannya yang selalu sepi atau emang cuma hari itu aja. Baru aja turun dari motor dia udah ngepet-pet sambil ngerangkul. Setelah itu pada saat di lorong parkiran yang sepi dia bilang, "Hai, hug me dong." Dan karena aku biasanya di event-event itu peluk cewek-cewek, jadi langsung aku peluk balik sambil jalan. Aku lupa kalau dia cowok. Setibanya di mall, dia ajak aku untuk berkeliling mall. Dan ini juga merupakan kegiatanku setiap ada event di mall, pasti keliling mall. Nah, posisinya eskalator menuju bioskop itu ada di ujung dan kondisinya itu sepi banget. Dia bilang, "Mau ke atas gak? Lihat-lihat aja." Abis itu turun lagi. Dan karena aku baru pertama kali ke sana, jadi ya udah aku ayoin. Boleh deh. Kaget banget pas di eskalator ke atas, dia langsung meluk sambil bilang, "Hug me." Jadi bilangnya itu pas udah meluk aku. Aku cuma bisa diem gak berontak. Damn, ini kalian baru ketemuan loh. Lu minta izin setelah lu peluk dia, gak kebalik gitu. Ini sama aja kayak pejabat yang korupsi uang negara, lalu setelah uangnya masuk ke kantong, baru dia nanya, "Korupsi itu boleh gak ya?" Lu bisa nanya baik-baik dulu kayak, "Kamu nyaman gak aku rangkul? Kalau nggak nyaman aku ngerti kok," atau apa gitu. Bukannya lu rangkul dulu baru lu nanya. Dan juga ini orang masih sekolah, lu gak usah macem-macem deh. Setelah sampai atas mentok, langsung balik ke eskalator turun. Kita turun ke bawah, kemudian ada bagian baju-baju bayi gitu yang kondisinya lumayan sepi juga. Sambil jalan dia rangkul meluk aku lagi dan sambil pegang-pegang pipiku. Aku ada videonya. Mampus lu. Kemudian dilampirkan video si korban yang pipinya dipegang-pegang oleh si Toby.
Di sini kita bisa lihat mukanya secara langsung dan cara dia melakukan tindakannya tersebut kepada korban yang baru pertama kali bertemu. Kita bisa lihat bahwa hal tersebut merupakan hal yang biasa bagi Toby, yang dengan santainya memegang wajah korban. Setelah itu kita turun ke bawah dan aku ketemu sama temenku yang namanya Siva, dan dia berdua sama kakaknya. Jadi sekarang kita berempat dan di sini aku udah lumayan ngerasa aman. Tapi pas nyari minum di luar mall, kita kan duduk berjejeran dan dia berani belak-belakan ngerangkul aku. Temen aku liatin tapi diam aja karena ngiranya aku pacaran sama si Toby. Kemudian kita berempat balik ke mall lagi untuk lihat acara Coswall, dan gak lama setelah itu dia bilang ke aku mau sholat dulu ya di musola, kamu mau ikut aku apa nunggu di sini aja? Bodohnya aku di sini, aku pikir musola itu pasti rame, jadi aku ikut nganter dia sholat, dan temenku nunggu di dalam mall. Aku dibawa ke musola di parkiran yang gak tahu gimana emang hari itu aja lagi sepi atau emang biasanya sepi. Di depannya ada kursi, jadi aku duduk di situ sambil nungguin dia. Aku di sini lumayan lega dan tenang, soalnya aku masih berpikir positif. Oh, dia sholat kok, habis ini juga pasti gak bakal minta peluk-peluk lagi. Ternyata aku salah. Setelah sholat, dia duduk di sampingku dan setelah pakai sepatunya, dia mulai ngerangkul aku lagi sambil nyandarin kepalaku di pundaknya. Terus dia bisik, mau cium gak? Hah? Lu habis sholat? Gue kira otak lu jadi bersih gitu habis sholat. Ini malah ngajak cewek yang masih sekolah dan baru pertama kali ketemuan buat dicium. Itu pun masih di depan tempat lu sholat. Setan juga geleng-geleng kepala lihat lu. Setelah itu dia bilang lagi, kamu gak mau kucium? Anjir, diucapin lagi dong biar lebih jelas gitu kah? Aku di situ cuma bisa diam aja dan gak ngerespon apa-apa. Kurang lebih sekitar 5 detikan. Setelah itu aku balas pakai candaan sambil ketawa kecil. Aku masih kecil, nggak boleh, hehe. Lalu dia mulai ngerangkul aku lagi dan nurunin tangannya ke perutku. Dia mainin perutku sambil bilang gemes-gemes gitu, dan aku di sini nggak berani berontak soalnya takut. Nyesek nangis banget kalau inget ini. Aku ngetik ini aja sebenarnya masih takut. Setelah kasus tersebut diangkat oleh si korban ke story IG-nya, si Toby ini menghubungi korban dan bilang, please dengerin dulu penjelasan aku. Pertama, pelukan aku minta izin dulu ke kamu. Kalau kamu gak bolehin, aku gak bakalan peluk kamu kok. Kedua, cium yang aku bilang kemarin itu maksud aku cium dahi atau cium pipi kamu, bukan ciuman. Maaf banget ya udah bikin kamu nangis. Kemudian korban membalas, pertama, oke, masalah pelukan kamu ada izin ke aku dan aku juga ngerespon. Kedua, kamu emang gak mengintimidasi aku, tapi siapa yang gak takut kalau kamu ngelakuinnya pas sepi? Dan yang jadi masalah buatku itu tentang kamu yang abis sholat lalu ngerangkul ke aku sambil bisikin, mau gak aku cium? Bruh, mungkin itu wajar buat kamu, tapi nggak buatku. Abis itu kamu inget gak kamu mainin perutku? Masih kebayang rasa takutnya. Aku emang gak ada ngelawan karena takut, jadi cuma bisa speak up di sosmed. Aku mau kamu sadar dan jangan gini lagi. Yang bikin shock itu ternyata masih banyak korban lain selain aku yang bahkan lebih parah. Well, di sini Toby seenggaknya mengakui kesalahannya, meskipun tetap berlindung di balik kata minta izin. Aku minta maaf banget ke kamu, tapi seriusan kalau kamu bilang enggak, aku gak akan peluk atau cium kamu. Kocak, orang gila mana yang habis sholat lalu bisikin ke cewek yang masih sekolah dan baru pertama kali ketemu, kamu mau aku cium gak? Setelah itu klarifikasinya malah bilang, maksudku itu cium dahi atau pipi, bukan ciuman. Sama aja goblok. Kemudian pakai alasan asam lambung naik dan demam juga, mungkin biar dapat simpati korban. Oke, mungkin beberapa dari kalian mikir kayak, kok salah si cowok doang sih? Kan si cewek juga membalas pelukan tersebut di awal, alih-alih menolak dengan tegas. Dan juga kenapa gak langsung nolak aja sewaktu dirangkul bila merasa tidak nyaman, malah di videoin doang. Gini ya adik-adik yang otaknya minus, kalian harus ngerti dari posisinya si korban, karena gak semua orang itu bisa menolak dengan tegas. Makanya kalau misalnya ada kasus ada aja orang goblok yang nyalahin korban kayak, kan sama-sama menikmati, lu juga suka kan? Kok lu gak kabur, baju lu terbuka sih, goblok. Gini, kalau kalian belum pernah merasakan hal tersebut, semoga aja enggak, maka kalian gak akan tahu bahwa ketika berada di posisi korban, itu ada perasaan takut. Jadi mau bilang enggak pun itu rasanya berat banget. Jadi ini buat edukasi kalian juga, harus mulai belajar untuk bertindak tegas dan katakan tidak pada pemerintahan Pram. Oke, ayo lanjut. Kedua, ngajak FWB. Korban kedua berusia, bro, otak lu dipakai beneran dah. Terlampir cerita dari korban kedua yang isinya, aku kenal dia di sebuah acara. Kemudian awalnya itu temenan biasa aja. Terus kok makin kenal makin lama, makin aneh. Dia sering pegang-pegang aku dan kukira mungkin emang itu cara dia berteman. Kayaknya patut dipertanyakan deh. Sampai makin lama dia makin berani pegang paha aku kalau aku lagi cosplay. Terus sering teleponan minta ditemenin. What? Dia megang paha lu? Kayaknya udah bukan sebatas temen deh, tapi pelaku sama korban. Terus lama-lama dia ngajakin aku FWB-an. Kamu mau gak FWB-an bareng aku? Buat yang nggak tahu, FWB itu singkatan dari Friends with Benefit, yang maknanya itu lebih mengarah kepada berhubungan intim tanpa adanya status dan perasaan. Jadi semacam teman seksual doang. Dan jelas aku nolak dengan alasan takut. Enggak takut. Apaan sih kak? Terus dia bilang, enggak kok FWB-an, biasa aja, pelukan dan lainnya nggak sampai HS. Hah? Wah, ini orang masih berusia. Lu kalau Tuhan lagi bagi-bagi otak, lu jangan nyari nasi padang. Kemudian dia juga sering ngebahas kalau dia itu sering ngocok jus alpukat. Dan kagetnya itu waktu aku mau ikut sebuah event, dia ngepap alat vitalnya ke aku dengan sekali lihat. Habis itu karena aku ngerasa risih, aku udah nggak pernah chat dia lagi. Nggak habis pikir dah. Ini orang emang otaknya bermasalah banget. Kemudian si korban bilang, sebenarnya aku ada cowok waktu itu, dan dia tahu aku punya cowok, kemudian marah seolah aku jahatin dia. Kemudian aku juga baru tahu ternyata dia lagi deket sama orang lain, dan orang tersebut mengalami hal yang sama kayak aku. Ketiga, di bioskop. Korban ketiga ini berusia, dan ini ceritanya cuma nunjukin aja modusnya si Toby. Aku mau pergi ke sebuah event tapi gak ada kendaraan,
Di sini Tobi muncul dan menawarkan diri untuk menjemputku. Kemudian nggak jadi karena ternyata jauh banget. Lalu Tobi ngajakin jalan mulu, tapi aku nggak bisa. Aku ngerasa nggak enak nolak mulu. Jadi aku ajak dia ke bioskop. Setibanya di mall, dia langsung ngepet-petin aku. Anjir, baru ketemuan udah pegang kepala aja lu. Aku kira cuma sekedar pet-pet aja kan. Setelah itu kita beli tiket bioskopnya dan sembari menunggu filmnya dimulai, dia muji-muji aku. Kamu lucu banget, kamu cantik banget. Setelah itu dia pegang pipi sama hidungku. Kemudian dilampirkan percakapan dirinya dengan si Tobi. Ya gak ada yang aneh sih, cuma modus aja mau antar jemputin aja. Keempat, di pangkuan. Korban keempat berusia jadi ceritanya aku dulu pernah nongkrong bareng Tobi sama temen yang lainnya juga. Lalu si Tobi ini di pangkuanku dan juga meluk aku. Kalau di pangkuan aku emang bolehin, tapi dia juga peluk badanku sambil kepalanya di pangkuanku. Kemudian dilampirkan percakapan korban dengan si Tobi, yang mana Tobi bilang, kamu boleh semok tapi nggak boleh ada yang lihat kecuali aku. Emot nangis. Lu lagi berinteraksi sama orang yang berusia gak bisa kalau jaga sifat sama otak lu itu? Ayo lanjut aja. Kelima, Musang Birahi. Korban berusia 19 tahun, jadi udah terhitung legal. Di sini korban menceritakan kalau awal kenal Tobi itu dari sebuah project event. Kita temenan setelah itu, tapi makin lama dia sering chat minta yang aneh-aneh. Selain itu, Tobi ini suka pegang-pegang dan deket-deket juga tanpa seizin aku. Terus akhirnya aku cut off. Kemudian dilampirkan bukti percakapan si Tobi yang meminta hal-hal seperti mau peluk, lagi sedih soalnya liquid belum kebeli. Tapi korbannya langsung menolak, gak boleh ya. Lalu coba cium bibir. Kalau yang ini lu udah gak bisa pakai alasan cium dahi sama pipi lagi kan? Lu emang dari awal udah musang birahi, bang. Kemudian pilih cium aja boleh? Gak boleh. Selanjutnya korban juga bilang kalau Tobi ini orangnya posesif banget dan akan marah kalau korban lagi main sama temen-temen cowoknya. Padahal Tobi dan korban tidak ada hubungan apapun. Ini si Tobi dari awal itu ngechat banyak cewek buat menyalurkan hasrat birahinya. Bahkan ada yang hingga diajak FWB-an pada korban yang berusia dan dia posesif sama cewek yang menjadi korban tersebut jika mereka main sama temen-temen cowoknya. Padahal nih orang juga mainin banyak cewek. Wow. Keenam, korban lainnya. Setelah postingan tersebut diangkat di Facebook, ada korban lain yang speak up juga. Aku udah jadi korbannya dia. Aku pernah dipeluk paksa sama dipet-pet dia. Pas itu ada temen sama cowokku juga. Dan mereka sempat ngelarang dia buat deketin aku. Tapi dia tetap nekat deketin aku. Please, pas aku event itu seharian gak tenang, keringat dingin dan syok berat. Anjing, udah bawa cowok pun masih aja dideketin sama nih orang. Sakit beneran loh. Hingga saat ini udah ada lebih dari 10 korban yang speak up dan si Tobi melancarkan aksinya secara langsung di tempat sehingga korban sulit mendapatkan bukti. Kemudian seseorang juga melampirkan percakapan dirinya dengan Tobi pernah hampir jadi korban. Kita bisa lihat cara si Tobi mendekati orang. Diawali dengan basa-basi, semester 6 ya, kok udah KKN sih, cepet banget, selesai jam berapa tuh, semangat ya, jangan lupa makan. Kemudian masuk ke modus utamanya. Siang ini kalau kamu memungkinkan makan bareng yuk, mau gak? Emot monyet kayak orangnya. Kemudian kesaksian dari pengguna lain. Ini anak udah pernah dilabrak sama beberapa temenku, tapi ternyata tidak ada perubahan. Dan posisinya ketika temenku lagi ngelabrak si Tobi ini, aku lagi menenangkan korban yang lagi nangis kejar. Korbannya ini masih ilegal. Si korban masih trauma, tapi sekarang udah aman dan udah ku edukasi juga biar gak dideketin musang birahi. Diketahui kalau si Tobi ini berdomisili di Malang dan juga akun Instagramnya udah hilang. Tapi kemudian ada orang yang bilang kalau akunnya nggak hilang, cuma ganti username aja. Sekian dari gua, jaga diri kalian, dadah. Oh ya, akhir kata gue cuma mau bilang kalau gue baru aja buka membership dan sebagai channel yang videonya dolar kuning semua, gue harap ini bisa jadi cara kalian support gue dan juga kalian bisa milih mau gue bahas kasus apa dan kedepannya akan lebih sering upload. Thank you.